Ya, saya hanya saja di sini dengan secara pribadi, nih. Iya. Ya, jadi secara pribadi biar Ketakutan ada ya, nanti lihat. ini bisa apa ya. Ya sudah, saya hanya memastikan itu aja. Lihat ya. Ini suaminya Sahara. Tadi kan udah tenang saya nggak mau ikut terpancing, cuman kita clearkan jelaskan malam Logatnya ini. kalian sudah Kalau tahu ya. memang ini punya sampean, sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. LC itu lebih mulia daripada mulut kalian, tau gak sih kalian? Oh, Bawa agama, bilang ini itu. Sok-sok bawa, nggak usah bawa agama. Halo guys. Makin panas dan makin rame ya. Setelah kasus Sahara dan Yaimin masuk proses hukum yang dilayangkan oleh pihak Yaimin, tapi dari pihak Sahara meminta damai. Menurut kalian gimana ya? Yang cari gara-gara siapa? Yang mulai siapa? Tapi dia duluan yang minta damai. Menurut kalian gimana ya? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kedatangan KDM dan Cakji ke Malang bikin RW gemetaran. Gimana ya Mohon maksudnya? maaf, ya, saya hanya saja di sini dengan secara pribadi, nih. Iya. Ya, jadi secara pribadi Pribadi. biar ada nanti biar ini bisa apa ya. Ya sudah, saya hanya memastikan itu aja. Waduh, Karena memenuhi aja. bukan ya. Memenuhi Pak KDM ke sini ke rumah. Ya kan dia orang berkunjung ke saya berkunjung balik. Panjang sana. Lah iya, secara pribadi kan Pribadi. Gak ada kaitan apapun. biar tidak ada menggorengnya. Ini Pak Yai nemuin ke rumah saya, Siap. saya nemuin ke Saya rumah pun Pak juga Yai. nemuin Iya, jenengan. kan Pak RW nemuin rumah Saya juga saya. mengajak jenengan. Mbak Sarah ketemu rumah saya balik kunjungin. Siap. Habis itu pulang. Karena besok kerja lagi. Sana, Terima kasih ya, Mas. Pak. Mbak Sarahnya mana? Takutan. Sini. Menurut Ah, kalian ya, Mas. gimana? Kabar? Izin foto. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Itu apa Pasar Muji kafenya mana sih? Katanya pengen ke kafe jadi mampir tapi kalau kekejar. Siap. Ini yang jalan nanti ya? Siap. Rumah Mbak Sarahnya mana? Oh itu dia sebelahnya tadi yang hijau. Yang mana? Sebelahnya itu. Yang rumah Maya mana? Yang ngontrak di situ. Sebelahnya persis. Oh sebelah sana. Ya. Tapi sampingan berarti ya? Tapi sekarang di musola saya. Oh dempetan. Siap. Ayo Pak RW. RT mana Pak RT? Pak RT. Pak RT di anu di musola. Pak RT. Ini saat KDM menemui atau kunjungan ke rumah Sahara dan ke Yaimin ya. Lihat si RW-nya gemetaran ya. Kayak Nyampe ke ketakutan. sini. Pak RW nyampe ke rumah saya. Saya sekarang nyampe ke rumah Pak RW. Alhamdulillah. Ya. Pak RW rumahnya mana? Saya di belakang sana di rumah Mbak. Ini berapa rumah? Di sini ada 45 rumah. 45. Oh, kalau kaplingnya sih kurang lebih 100 kapling. 100 kapling. Iya. Oh ini kapling ya? Iya. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Amin. Amin. Tapi saya itu. Terus yang ngopi pemilik kafe Berujan tadi. Mas Bro. Menurut kalian gimana? Tanggapan kalian ketika melihat si RW ini ya, ketika ketemu dan bertanya ke Kang Deddy Mulyadi ya, lihat raut mukanya dan sifatnya, kalian bisa bayangkan dan kalian bisa komentar di bawah ya. RW udah kelihatan gak sopan mempertanyakan kedatangan seorang KDM. RW itu bukan pejabat, pemilik suatu wilayah. RW itu hanya untuk perwakilan rukun warga. Menurut kalian gimana ya? Ngapain takut Pak RW kalau nggak salah? Benar ya. RW ini kayaknya takut ya. Menurut kalian gimana ya? Dari raut muka dan wajahnya juga sudah kelihatan. Pak KDM cuma memenuhi permintaan Yaimin
Tapi kalau soal tuntutan itu urusan Pak Kiai Min sama pengacara, Bos. Iya, benar ya. RT, RW, Kades, ketar-ketir, datang Pak KDM. Panik gak? Panik gak? Panik ya, masa enggak? Menurut kalian gimana tanggapan kalian terhadap RW tersebut ya? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Bukan apa? Mantan dosen UIN ditanya sertifikat oleh suami Sahara. Padahal sertifikat sudah ditunjukkan ke RW. Hanya sekedar ingin lihat seperti apa kayaknya dia begini begitu. Ya, Apa? ini. Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. Memang kamu siapa? Minta saya. Lo kamu lo ngaku-ngaku gak ada data. Hah? Gak malu. Terus kamu Iya. sertifikat mana? Lo bukan aku gak ngaku-ngaku gak kayak sampean. Sampean yang bilang beli ini tuh padahal gak dibeli. Gak malu sampean udah dimalukan sama orang banyak. Hah? Enggak. Loh, berarti sampean memang stres kalau kayak gitu. Aduh ya. Hah? Loh, biar stres gimana? Ya enggak gimana? Tobat udah tua. Tobat udah tua. Iya, tobat. Habis ini masuk kubur, biar gak disiksa malaikat. Iya, siap. Mati Hah? enggak apa-apa, Pak. Loh, Kayak iya memang waktunya. Panggilin orang, Kak. Mati enggak apa-apa. Iya, Iya. panggilin yang Hah? pojok. Kena aku awas lo. Kena aku Loh. awas lo. Iya wes, gak apa-apa. Wong ngaku-ngaku sertifikatnya mana? Memang kamu siapa? Loh, emang kamu siapa? Kamu Katanya, siapa? waduh. Loh, Kamu terus kamu siapa? siapa? Kamu Dia kayaknya jenderal ini itu. Waduh, keluar-keluar Nah, tok sampean Pak, gak inget umur. Umur udah tua, kelakuannya kayak apa sampean ini? Kelakuannya Hah? kayak hewan. Nah, Sampean sendiri yang ngomong kayak hewan. Kayak hewan apa? Hah? Kayak hewan apa? Kayak gini. Kayak kiri. Waduh, ini sampean sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Iya, memang iya. Ya. Memang Wes. memang aku babi. Udah, babi. Waduh, aku gak bilang loh sampean babi. Bukan sampean yang bilang babi. Aku juga mirip pedus. Aduh, ya Itu wes Sahara ya. Nanti di briefing Bintang-bintang saya mau yang ngomong budak babi. ini. Padahal kan sampean. Hah? Iya, makanya jangan membolak-balikan omongan. Wes hancurkan, enggak apa-apa. Enggak hancurkan, Hah? tak ambil. Loh iya. Awas. udah merasa benar dia. Sudah merasa benar. Sudah merasa menang. Padahal rumah ini dibangun, jalan sudah ada. Ini bukti sertifikat milik Yaimin ya, tanah yang dipagar oleh suami Sahara dan Sahara. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana ya? Tanah milik Yaimin tapi dihak milik oleh Sahara. Tanggapan kalian ya terhadap video tersebut. Dari logatnya juga kalian bisa membedakan dan kalian bisa mengetahui suami Sahara itu orang mana. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lihat komentar netizen nih. Yang punya tanah siapa, yang ngamuk siapa? Benar ya. Madura woi, sekali lagi Madura. Rata-rata begitu. Ternyata kalau orang pintar lagi debat, gak banyak omong ya. Benar ya. Karena mengalah untuk menang. Nonton di podcast Densu, lakinya tahu gak sih Sahara pakai pakaian minim sama sopirnya. Tanya-tanya sertifikat, terus kamu punya hak apa pakai tanah itu? Punya sertifikat sampean. Menurut kalian gimana ya? Tanggapan kalian terhadap video tersebut ya? Kalian bayangkan gini aja. Kalian punya tanah, tapi tanah kalian dihak milik sama tetangga kalian. Kalian akan melakukan apa? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Ustaz. Kemanjaan S terhadap ketua RT dan RW, sementara nomor WA saya diblokir. Lalu kepada siapa dan bagaimana saya berkeluh kesah dan berkomunikasi? Habib apa siapa sampean? Hah? Ayo. Dari tadi kan udah tenang saya. Saya nggak mau ikut terpancing. Cuman kita clearkan, jelaskan malam ini. Kalau memang ini punya sampean, kirim
Mana sertifikatnya? Baik, saya ambil. Ya. Saya ambil. Halo? Saya ambil. Saya ambil. Saya ambil. Enggak mas, kalau saya nggak mungkin terpancing, cuma ini loh, saya mempertegas Saya ada video biar enak. Pak, kurang ajar Gitu ya, loh. Pak. Ya. Sahara itu Enggak, kalau saya centilnya. sabar nggak mungkin terpancing, cuman ulahnya yang nggak jelas. Kalau memang ini loh, Menurut kalian gimana ya terhadap kasus ini? Kasus yang menimpa Yaimin oleh Sahara dan suaminya. Kalian bisa mendengar dari gaya bicaranya juga, laki-laki ini orang mana ya? Tulis di kolom komentar. Kita buka komentar dari rakyat kita ya. Di mana ada Madura, di situ tanah orang diakuin. Menurut kalian gimana? Enggak semua orang Madura kayaknya ya. Tahu kan kenapa Madura dipisah dari Jawa? Enggak tahu Kak. Logat-logatnya memang rawan konflik. Jangan keluarkan sertifikat kecuali di meja hakim, benar. Benar ya. Keluarkan sertifikat nanti di meja hakim. Jangan keluarkan sertifikat sembarangan ya. Orang Malang, ayo bersatu. Sakit hati lihat video ini, sumpah. Benar, saya juga kasihan ya. Di Kalimantan, di Sambas, Madura dilarang beli tanah bahkan buat usaha di sana. Oh iya ya. Menurut kalian gimana terhadap video ini ya? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kalian bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Pihak Ketua RT dan RW buka suara terkait dugaan pengusiran Yaimin dari rumahnya. Kita lihat ya. Sebagai Ketua RW 9 Kelurahan Merjosari. Dan ini Pak Prayogo sebagai Ketua RT 09 RW 09 di Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Jadi kami datang ke sini atas izin Pak Lurah untuk memberikan klarifikasi apa yang terjadi di lingkungan kami di Tapi lurahnya kemana ya? RT 9 RW 9 Kelurahan Merjosari. Jadi apa yang mau ditanyakan saat ini terkait masalah Mbak Sahara dengan Yaimin sebetulnya kan sudah menjadi ranah hukum ya, karena sudah saling melaporkan biar nanti polisi yang menegakkan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi untuk saat ini kami tidak terlalu ikut campur masalah itu. Yang kami perlu tegaskan di sini hanya masalah tanah dan juga framing yang mengatakan masalah pengusiran. Jadi perlu saya pertegas bahwasanya tanah yang ada di lingkungan Kafling Depak itu sesuai dengan sertifikat NIB nomor 04742 sudah jelas bahwasanya tanah itu atas nama Ibu Rosida dengan luasan 160 meter persegi dan itu dalam sertifikat sudah jelas ada batasnya di dalam kotak hitam tebal. Lokasi tanah itu di luar jalan karena di situ ada jalan umum sebagai fasilitas umum yang lebarnya 3 meter itu di depan lokasi tanah tersebut. Nah, terkait masalah framing pengusiran, sebetulnya ini adalah keluhan warga yang ditampung oleh Pak RT pada tanggal 7 September. Jadi pada 7 September terjadi rapat antar warga di lingkungan RT 09 yang diprakarsai oleh Pak RT terkait keresahan warga yang. Menurut kalian gimana tentang tanggapan atau klarifikasi oleh RT dan RW setempat di daerah Yaimin dan Sahara tersebut ya? Kalian bisa berkomentar di bawah ini ya. Kalian bisa menanggapi tentang klarifikasi oleh RT dan RW tersebut ya.
kayaknya ini melakukan pembelaan ya. Kita baca komentarnya nih. Dulu Sahara di RT 08, udah diusir, pindah di RT 9, malah dibelain. Benar ya, kan kalian sudah tanda tangan, kenapa sekarang pada cuci tangan? Aduh. RT-nya dah gelisah tuh, tenang aja, nanti dikasih baju oranye kok. Jangan khawatir, RT RW gak bermutu. Harusnya itu tanggung jawab mereka untuk mendamaikan, bukan malah memihak. Salah satu malah mengusirnya. Ini contoh RT RW gak benar. Benar ya, RT dan RW atau pemerintahan harusnya netral ya, harusnya menengahi kalau ada permasalahan oleh rakyatnya ya, bukan membela salah satu dari mereka karena akan menimbulkan kecemburuan sosial. Menurut kalian gimana? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Kita lanjut lagi video selanjutnya. LC itu lebih Aduh, ini teman Sahara ya. Ya, mulia daripada mulut kalian, tau gak sih kalian? Bawa agama bilang ini itu sok-sok bawa nggak usah bawa agama. anjing si Doe. Intinya LC itu lebih mulia daripada kalian, tau gak? Kalau kalian tuh orangnya orang gak LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC, tau gak sih? Ini teman Sahara ya. Jadah, tau gak sih? Enak-enak aja bilang orang LC. Nah sekarang gini aja deh, persatuan LC se-Indonesia. Kalau iya kami LC sayang, bantu dong ini teman-teman LC kita. Ada satu teman LC kita yang dihujat sama netizen ini, tolong perlindungannya wahai teman-teman LC. Teman-teman LC dan non-muslim khususnya. Tidak menerima Islam yang fanatik, yang cuma mau dengerin kata-kata Udah mau seseorang Islam ya. yang gila selangkangan doang. Udah orang yang gila selangkangan bah. Kalian percaya lagi bodohnya kone ya Allah. Tak tahu aku nak cakap apa. Menurut kalian gimana tentang komentar atau pembelaan dari teman si Sahara ini ya? Udah bawa-bawa agama nih. Menurut kalian, tanggapan kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Kita baca komentar dari teman-teman ya. Kanggo congormu Jumiati, tarah congor kudu dipongor. Apa artinya tuh? Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Mertuanya pasti bangga punya mantu kayak gini. Apa LC lebih mulia? Waduh, ya bener ya. Dia orang sudah bawa-bawa agama. Menurut kalian, tanggapan kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Sengaja aku Nih, masih ada. Kalau kalian kangen dengan wajah beliau, ini saya masih ada nih private biar videonya. kalian kesel. Hujat lagi. Nggak kena mental. Sengaja. Dari gaya bicaranya atau dari mukanya kita sudah bisa melihat sifatnya ya. Kita lihat komentarnya nih. Bentar. Anjing. Perhatikan raut wajah yang terakhir, sangat sedih. Padahal bukan sengaja, tapi memang gak kuat. Gak kuat apakah? Gak kuat tahan tawa kayaknya. Temannya satu level, makanya karakternya sama. Iya ya, gak jauh beda. 11/11,5 ya. Ambil satu-satu guys, jangan berebut. Katanya dia istrinya polisi. Ya, kok bisa banget ya? Biasanya kalau istri pasang status di medsos suka diawali dengan izin gitu ke atasannya. Temenku biasanya gitu. Menurut kalian gimana ya? Tanggapan, kritik, dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Sarah mengaku santri dari Tebu Ireng. Udah bawa Saya mau pesantren tanya ya. kalian atau santri-santri, kira-kira ada nggak santri kelakuan kayak begitu?
perasaan tidak ada santri kelakuan kayak Sahara itu, tidak menghormati orang tua. Biasanya santri itu hormat kepada orang tua. Ini tidak yang sudah kita lihat yang terjadi kan. Sahara mengaku Menurut kalian gimana ya? Sahara sudah membawa-bawa pesantren ya, yang ngakunya pesantren tapi sifatnya tidak mencerminkan seorang santri. Menurut kalian gimana ya? Coba tanya Cak Ukil. Cak Ukil kan ngajar di Tebu Ireng. Coba tanya untuk kalian ya. Tahun berapa di Tebu Ireng? Tebu Ireng mana ada santri ceweknya? Yang ada Ponpes Wali Songo, Pacul Goang. Saya anak Tebu Ireng, lulusan aliyah tahun 93. Saya tidak yakin dia anak Tebu Ireng. Jangan bawa pondok Tebu Ireng, Jombang, Sahara Gurun. Wah, harus diklarifikasi nih, bisa mencoreng nama besar Tebu Ireng, benar ya. Habis bawa nama ormas, sekarang bawa nama pondok pesantren. Menurut kalian gimana terhadap si Sahara ini ya? Dia sudah bawa-bawa nama pesantren sekarang ya. Menurut kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Parkir di lahan orang itu sudah Teman Sarah yang nganter ke podcast Densu, gimana menurut kalian? pasti mengganggu dan melanggar. Parkir di fasum atau jalanan umum itu juga sama, mengganggu dan melanggar, karena itu akan mengganggu bukan hanya 1-2 orang, tapi semua orang yang menggunakan fasilitas umum tersebut, dan itu adalah pelanggaran. Nah, kalau terkait tanah yang kemudian diklaim oleh Yaimin itu adalah tanah yang beliau wakafkan, saya pikir sudah dikonfirmasi oleh BPN bahwa itu tidak benar. Dan kalau sertifikat yang dipegang oleh Yaimin itu dikeluarkan oleh BPN, saya pikir hasilnya akan sama. Kemudian yang kedua adalah Sahara yang mengupload duluan, kemudian publik tergiring opininya. Kalau Anda tergiring, justru saya tidak tergiring. Dari awal saya tidak tergiring hanya karena video-video yang ditampilkan oleh Sahara. Justru saya marah, saya kecewa, saya tidak fokus pada apa yang menjadi bahan omongan dalam videonya Sahara pada saat itu, ya kan ya. Tapi saya lebih fokus pada kok begini cara bereaksinya, kok kurang ajar, ya kan, yang bahkan mengarah pada tindak pidana gitu kan, intimidasi, persekusi dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat disayangkan. Saya juga tidak sepakat akan hal itu gitu ya. Tapi kalau dibilang tergiring, saya tidak tergiring. Oleh karena itu saya mencoba untuk nanya, karena kenal, saya tanya, kenapa sebegininya gitu ya. Kenapa sebegininya? Disitulah saya diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah soal adab, soal bagaimana dia berbicara dengan kata-kata kasar. Setuju, sangat setuju. Itu tuh tidak dibenarkan. Dalam adat istiadat budaya kita di Indonesia, itu satu hal yang sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Yang muda harus menghormati yang tua, bahkan dengan cara-cara yang diperlihatkan dalam video itu sudah sangat berlebihan dan itu tidak boleh. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, kalau kamu sudah tahu Sahara ini salah, Sahara tidak beradab, Sahara kasar, tidak menghormati orang tua, lalu kenapa kamu masih membelanya? Gini teman-teman, kalau kalian menyimak apa yang saya sampaikan secara komprehensif, tentu akan paham bahwa saya tidak pernah membenarkan apa yang dilakukan oleh Sahara pada video-video yang dia upload melalui akun TikToknya. Tapi kemudian ada fakta yang saya paham, yang saya tahu, yang saya lihat buktinya, kemudian saya menaruh empati kepada Sahara. Karena saya tahu behind the scene apa yang terjadi, apa yang menyulut emosinya Sahara. Dan sebagai perempuan dan sebagai orang yang mengenal, saya empati atas hal itu. Tapi ada sisi lain lagi yang menurut saya itu lebih fundamental. Bahwa saya tahu, saya melihat, ada bukti, ada fakta, bagaimana kelakuan Yaimin ini sehari-hari. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa tidak hanya Sahara yang tidak nyaman dengan Yaimin, tetapi juga warga di situ yang sedemikian rupa tidak menginginkan Yaimin itu tinggal di kompleks itu. Ingat teman-teman, warga di situ bukan orang-orang bodoh. Kompleks Depak ini apalagi, ini orang-orang terdidik, orang-orang yang kerja bahkan di lembaga pendidikan juga, sama halnya seperti Yaimin. Tapi kan pasti kita timbul pertanyaan, kok bisa? Dan emang sepowerful apa sih Sahara kalau misal banyak orang yang menganggap semua orang itu dipengaruhi oleh Sahara untuk mendukung Sahara? Sepowerful apa Sahara ini? Apalagi mempengaruhi orang-orang yang terdidik di kompleks tersebut gitu. Dan apa teman-teman? Yang fundamental lagi, saat ini Yaimin dicitrakan sebagai seorang kiai, sebagai orang yang paham agama, yang mengajar filsafat, orang yang paham tasawuf, yang kemudian ada hal-hal yang saya nilai ini tidak bisa kita benarkan secara kolektif.
Apa misal pandangan-pandangan tentang bagaimana dia mengkonter kenapa dia minum khamar, ya. Dia minum khamar itu karena ya kalau kita menganggap itu adalah air putih maka itu tidak haram. Ini bukan tasawuf, teman-teman. Nanti orang bilang lagi kamu ngaji dulu gitu. Karena apa? Itu metafora gitu ya, metafora khamar di surga, bukan khamar di dunia. Kalau khamar di dunia tetap haram. Tapi kalau nanti khamar di surga, ya itu halal, ya air putih yang diminum rasanya khamar gitu. Jadi ini tidak tepat. Kemudian sebagai orang yang dipercaya ilmunya, yang memahami filsafat dan tasawuf, pola pikir seperti ini ketika dijadikan pemahaman secara sadar dan kolektif oleh publik, apalagi netizen, ini nggak bisa dibiarkan, teman-teman. Apalagi video-video, chat-chat yang saya lihat, yang saya scroll langsung, bukan hanya di satu HP. Yaimin punya kecenderungan dari sisi seksualitasnya, ini nggak normal. Kalau teman-teman menganggap bahwa video itu dikirimkan oleh Sahara atau oleh karyawannya yang pernah dititipkan HP-nya oleh Yaimin untuk diperbaiki, itu tidak ada. Nggak benar, karena scroll chat yang saya lihat tidak menunjukkan itu. Ada kecenderungan yang menurut saya, kalau sosok seperti ini kemudian kita benarkan sebagai orang yang betul-betul paham agama dan tasawuf, sesat rame-rame kita, teman-teman. Apalagi kalau memandang bahwa itu misal dengan cara dia memandang khamar tadi. Bahwa standar dia tentang seksualitas, tentang bagaimana memperlihatkan orientasi seksualitasnya itu adalah sesuatu dengan standar dia sendiri, bukan pada standar adab dan norma umumnya, kita akan tersesat rame-rame, teman-teman. Jadi ini baru sebagian yang saya sampaikan. Mungkin nanti Sahara lah bisa menyampaikan keseluruhan berserta yang lainnya gitu ya. Mungkin juga saya akan tetap mengawal hal ini dalam poin ini ya, teman-teman, dalam poin ini. Tentang apa behind the scene dari kok bisa ya sedemikian rupa warga menolak Yaimin. Menurut kalian gimana terhadap komentar atau pembelaan dari sahabat Sahara? Menurut kalian gimana ya? Sangat panjang lebar ya, tapi tidak bermutu. Tanggapan kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Teman Sahara ini anak apa? Cek aja PT-PT-nya di akunnya. Paling benci dipelototin sama hidung. Anjing. Kok benci ya? Kali lihat orang ini, menurut kalian gimana? Fungsi orang ini untuk apa? Untuk apa menurut kalian ya? Ini kan teman Sahara pas lagi live ada. Benar, ini pas Sahara lagi live, ini muncul atau nongol di belakangnya ya. Alhamdulillah gak ditayangin sama Densu. Siap-siap pakai baju oranye semua yang terlibat adu data di pengadilan aja. Menurut kalian gimana ya? Terhadap video-video yang saya sajikan barusan. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kasus ini segera beres ya, dan yang bersalah harus dipertanggungjawabkan di pengadilan atau ya diadili sesuai aturan yang berlaku ya. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sampai jumpa.